face shield medical recommended, jadi sangat wajar kalau kita sampaikan. Kita coba review setiap satu produk. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita langsung saja, nggak usah lama-lama. Kita mau review face shield. Di online, di luaran, banyak beberapa model face shield yang tersedia. Kita tapi mau review dua model face shield, yaitu yang satu ada busanya, yang kedua tanpa busa, tapi bisa buka tutup. Yuk langsung aja kita review face shield yang ada busanya. Ya, ini adalah salah satu contoh model face shield yang ada busanya, kurang lebih seperti ini. Face shield yang ada busanya ini dimaksudkan biar kita yang pakai nyaman. Ya, dari setiap produk tentunya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita coba review setiap satu produk. Face shield dengan model busa seperti ini, hanya ya sederhana, kita rekan-rekan sekalian bisa bikin sendiri. Bahannya pun bisa kita cari dengan mudah. Nanti untuk video selanjutnya kita bikin tutorial face shield yang seperti ini. Ya rekan-rekan, seperti kita tahu model busa ini banyak dijual online maupun konvensional, harganya sangat murah. Itu menjadi sebuah kelebihan. Ya, yang pasti terjangkau. Harganya kisaran antara 10.000 sampai 15.000, bahkan ada yang jual hanya 8.000 untuk quantity. Kita coba kupas satu-satu. Ini hanya di strapless, atau mungkin ada model lain yang dikombinkan dengan pernik-pernik lain seperti ini. Ini pun sama. Ya simple sekali, tapi ini bisa dipakai dan bermanfaat. Yang kedua busa, kita coba pakai seperti ini. Tapi ini ada kekurangannya juga. Kenapa sih ada kekurangannya? Ya kita tahu lah, yang atas ini kan nggak ada rongga sama sekali. Jadi saat kita pakai seperti ini, otomatis kita ngomong, kita ngobrol, nah seperti ini, kita tiup, ini akan ada embun, dan lama-kelamaan cepat burus. Itu salah satu kekurangannya. Yang kedua, ya karena bahan dasar busanya itu sendiri nyerap keringat, otomatis di sini lama-kelamaan jadi tempat keringat, tempat berbakteri. Itu selanjutnya, karena nggak bisa buka tutup ya, kita kalau mau makan, mau minum gitu kan harus gini dulu. Itu yang pasti bikin kita nggak nyaman. Bukan berarti kita mendiskreditkan sebuah produk, tapi kita pure
menyampaikan beberapa kelebihan dan kekurangannya. Dan selanjutnya, karena busa ini juga otomatis ini hanya bisa dipakai beberapa kali karena nggak bisa dibersihkan. Lucu kan, umpama busa, bagian busa ini kita bersihkan nggak bisa. Jadi itu diantara kekurangannya. Selain tadi nggak bisa buka tutup, terus nggak bisa dibersihkan, nggak nyaman, dan busanya sendiri menjadi sarang kuman atau bakteri dari keringat kita. Ya, seperti ini. Facial yang kedua atau yang bisa dibuka tutup dan sering disebut sebagai facial medical recommended. Yuk kita kupas nanti kenapa sih kok bisa dikatakan facial yang medical recommended. Bentuknya seperti ini, lebih kokoh karena ini tidak menggunakan busa dan ini menggunakan plastik HDPE polyvinyl. Kalau bahan mikanya kurang lebih hampir sama, tapi ini secara physically lebih kokoh. Yuk kita coba pakai. Ya seperti ini. Yang pasti nggak ribet cara makainya, nggak ribet. Yang menjadi alasan mengapa ini dikatakan sebagai medical recommended, satu, bisa buka tutup. Ya seperti ini, nyaman buka tutup. Saat kita butuh makan atau minum atau harus suatu hal yang misalkan kita seperti ini dalam jangka waktu agak lama, kita perlu buka, tinggal buka saja, nggak perlu kita lepas. Dan selain itu nggak ngembun. Saya tiup karena di sini ada rongga udara, jadi dari yang kita uap dari percakapan kita akan menguap dan nggak akan ngembun. Itu sama satu lagi ya, karena ini bahan dasarnya bukan busa, jadi bisa disterilkan, bisa dibersihkan, otomatis bisa dipakai untuk beberapa jangka waktu yang lama. Satu lagi, kenapa ini dikatakan sebagai facial medical recommended? Bisa kita lihat di sini, di atas plastik HDPE polyvinyl ini ada sisa mika. Jadi efeknya fungsinya untuk apa sih? Kita pakai seperti ini, jadi pas bagian dahi, bagian atas itu terlindungi. Beda dengan yang busa tadi,
mepet seperti ini, yang bagian atas tidak terlindungi, kemungkinan begitu droplet dari orang lain bisa lewat atas. Itu review di antara dua produk face shield. Yang pertama face shield pakai busa, yang kedua face shield medical recommended. Terserah rekan-rekan sekalian, sahabat sekalian, lebih nyaman pakai yang mana, karena di antara dua itu ada kelebihan dan kekurangannya. Mau pakai yang face shield berbusa dengan kekurangan dan kelebihan seperti tadi, yang pasti murah. Yang kedua, mau pakai face shield medical recommended, agak mahal. Kalau menurut saya sendiri, saya lebih nyaman pakai yang face shield medical recommended. Meskipun ini juga sering dipakai oleh tim medis, kan nggak ada salahnya kita sebagai orang umum ke pasar, ke kantor, atau istilahnya berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain pakai seperti ini. Satu hal, nyaman, bisa buka tutup, bisa dibersihkan. Jadi agak mahal sekalipun kita nggak sering beli. Tapi kalau yang pakai busa tadi murah, memang murah, tapi kan nggak bisa dipakai dalam jangka waktu lama dan nggak bisa dicuci. Kalau ini bisa dicuci. Begitu rekan-rekan untuk review tentang face shield-nya ya. Terserah rekan-rekan sekalian mau pakai face shield yang busa atau mau pakai face shield yang medical recommended. Demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika emang review pada hari ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian, silahkan di like, di share, dan komen. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya, Rahmat Waluyo. Salam semangat, sukses, optimis selalu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.